main piano, udah pernah coba belajar flute, saksofon, biola, dan elektron itu adalah alat musik pertama. Tapi pada saat aku coba main gitar, nggak tahu ya, kayaknya emang nggak takdir aja tangannya ya. Karena aku emang ada sedikit ketidaksempurnaan di dalam sendi-sendiku ya, karena aku punya autoimun. Jadi main gitar tuh buat aku berat banget. Kayak aduh gitu, dan nggak bisa aja, kaku banget. What would Isyana be without elektron atau piano? Without music ya? Without that specific instrument from you? Hampa sih, kayaknya hampa, kayak ada yang hilang gitu. Karena si piano ini juga jadi apa ya, kayak suaraku juga sih, yang kayak kadang aku tuh nge-translate-nya lewat main si pianonya gitu, mau nyampein aku sedang sedih, aku sedang marah, aku sedang kecewa. Dari cara nyentuh si pianonya tuh kadang aku komunikasinya lewat situ juga. Sebenarnya Vidi tuh salah satu hadiah terindah lah di dalam hidupku, dimana aku sendiri emang susah banget terbuka sama orang gitu ya. Ya, masih bersama Isyana. Isyana kan sempat cedera ya, jari jemari waktu kuliah dulu di Singapura kalau Sebelum kuliah, pas audisi. Jadi waktu aku mau audisi ke Singapura, ke Nanyang Academy of Fine Arts, seminggu apa 2 minggu sebelum, aku agak lupa, aku kecelakaan. Jadi tanganku harus digips, kecelakaan naik sepeda, terguling. Gitu. Terus akhirnya itu kan sebenarnya udah cita-cita aku banget ya untuk masuk majornya piano. Aku tuh sebenarnya mau ngambilnya sebagai instrumentalis aja, nggak kepikiran ngambil majornya tuh vokal gitu, opera gitu. Dan ternyata akhirnya pas aku audisi, tangan aku memang belum sepenuhnya pulih. Terus pas udah audisi itu memang keterima, cuman nggak dapet beasiswa. Karena mungkin nggak prima juga ya, tapi tetap masuk. Tapi waktu itu aku ingin mencoba aja, bisa nggak ya dapat scholarship. Akhirnya aku nanya ke universitasnya, bisa nggak ya aku re-audition lagi karena aku punya sertifikasi yang sama nih di vokal gitu, seperti yang di piano. Akhirnya dibolehin, terus ternyata dapat vokal dan dapat beasiswa. Ya udah akhirnya ngambil itu. Tapi dengan kondisi yang sudah mulai pulih normal kembali. Sudah. Dan itu tidak membawa efek apapun ya. Aku pikir itu ada suatu trauma tersendiri. Gak ada sih untungnya, bukan sesuatu yang major banget sih, patahnya dan segala macamnya gitu. Cukup dengan beberapa fisioterapi. Cuman sedihnya momentumnya aja nggak pas. Momentumnya tuh di saat aku mau audisi. Ada nggak sih momentum bermusik yang kamu inginkan tapi kamu nggak dapetin sampai sekarang? Kalau sekarang mungkin aku lagi suka banget Polivia. Berharap banget bisa kolaborasi itu atau berkenalan. Itu aja sih paling. Kalau so far panggung-panggung yang belum, ini kalau dilancarkan sih akan memulai beberapa titik-titik Asia Tour untuk membawa musik-musik aku ya. Jadi hal-hal yang selama ini udah dimanifestasikan mulai berjalan gitu. Sekarang turnya kemana aja sih? Nanti kan ada yang sudah pasti tuh di Pentaport Rock Festival di Korea. Terus akan ada di Lalala Manila. Terus akan ada di Taiwan juga. Ada beberapa lagi sih nanti ya. Itu di bulan apa itu Isyana? Ada yang Agustus, ada yang Agustus, ada juga yang November, dan ada yang tahun depannya lagi. Kenapa memilih negara itu dan apakah juga memang sekarang sudah benar-benar menargetkan pasar internasional atau bagaimana? Kita mencoba aja sih untuk melebarkan sayap juga gitu ya, apalagi dengan musik-musikku sekarang juga rasanya nggak ada salahnya buat kita cobain cemplungin di luar Indonesia gitu. Dan sebenarnya belajarnya atau menangkapnya tuh dari 2023, tiba-tiba ada yang pernah menghubungi aku dari Jepang, mereka mau ngajak aku tour waktu itu, tour 2 kota di Jepang dan kita jalanin, dan dia bilang bahwa memang dia tertarik karena Isyana yang musik-musik yang sekarang. Nah dari situlah aku jadi semakin percaya, ya itu lagi sih, satu yang jujur, yang dari hati itu pasti punya pintu kesempatan yang masing-masing gitu. Dan ternyata musik-musik yang sekarang mungkin menarik untuk pasar-pasar di luar Indonesia gitu. Even 2023 udah pernah jalan di Jepang untuk tour kecil-kecilan gitu ya. Ada aja sih ternyata gitu. Susah nggak sih sebenarnya untuk masuk ke pasar internasional? Karena kan kalau di Indonesia sebenarnya banyak musisi keren, tapi seolah-olah itu susah untuk menembus pasar internasional. Sementara pasar internasional menembus Indonesia semudah itu. Modalnya Isyana apa? Susah sih sebenarnya, susah juga. Ini juga aku masih sangat merintis, jadi kayaknya aku juga belum terlalu bisa berkomentar seperti apa karena aku benar-benar masih merintis banget nih dari nol gitu untuk mencoba ngegaungin musik aku keluar. What are you expecting? Yes, tahu baru memulai, tapi bohong kalau Isyana nggak punya di kepalanya tuh pengennya nih kayak begini. Ya, Kedua, out of your music, visual itu tuh berapa persen masuk di
your whole show, setiap show? Dulu 2023 aku sempat main di Asia Pop Festival di Incheon di Korea. Dari situ 90% aku yakin gak ada orang Indonesianya. Dan bener, mereka bener-bener appreciate the music sama the live performance. Itu aku kaget banget karena mereka nggak kenal aku. Wih, betul. Kaget. Aku juga kaget. Appreciate. Lucu ya? Masuk, dapat. Agak kualitas tapi boleh lah. Iya. Oke. Nah itu aku kaget banget karena mereka nggak tahu aku siapa, tapi betul-betul emang mengapresiasi karya-karya dan si energi yang kubawa di panggung. Teriak itu benar-benar teriak kayak tahu aku gitu loh. Dan mereka appreciate dari semua lagunya. Aku bawain lagu-lagu yang lebih metal, lebih rock, lebih progresif, campur sih semuanya. Tapi mereka yang apa kayak kalau aku, wah gini, semuanya headbang. Nah dari situ aku percaya. Itu tadi sih, kadang emang musik tuh kalau emang udah sampai aja orang emang nggak harus hafal, tapi bisa experience secara live-nya. Dan itu yang aku ngerasa cukup, aku yakin musik-musik aku tuh kayaknya agak kayak gitu tipenya.